Halo teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Novi di podcast outdoornya anak rantau di Jerman. Kali ini kita benar-benar di outdoor nih. Kita lagi di kota Hamburg, di depan gedung bersejarah Speicher Stadt namanya, yang adalah tempat penyimpanan dulu waktu masih perdagangan. Mereka menyimpan barang-barangnya di sini. Kali ini kita dapat tamu istimewa lagi, namanya Mega. Dia adalah seorang dokter gigi yang bekerja di Lübeck. Seperti gimana dia ceritanya, gimana caranya dia sampai bisa bekerja sebagai dokter gigi di Lübeck, yuk kita langsung kenalan sama dia. Halo Mega, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol dengan anak rantau di Jerman. Kenalin dulu dong Mega. Ya, terima kasih Mbak Novi sudah diundang dan diajak ngobrol-ngobrol sama anak rantau. Nama saya Mega Juitasari, saya dari Jakarta. Saya pernah kuliah kedokteran gigi di Unpad, terus melanjutkan sekolah kedokteran gigi dimulai dari awal lagi Mbak Novi, di kota Kiel gitu. Tahun berapa itu Mega kamu pertama kali datang ke Jerman? Pertama kali datang ke Jerman tuh tahun 2007. Jadi awalnya tuh saya menikah sama suami saya lah ya, menikah. Pas nikah itu saya baru lulus dari sarjana kedokteran gigi. Gitu. Jadi belum koas. Pas mau koas, terus kita tuh rencananya pengen tinggal lama di Jerman karena suami saya dapat kerjaan di Jerman. Dia terus kami pikir daripada kalau udah selesai koas kan berarti mesti jauh-jauhan lagi. Jadi ya udah koasnya sebaiknya di Jerman aja. Jadi karena cinta aja. Why not? Why not gitu ya. Terus gitu deh. Jadi 2007 itu datang ke Jerman. Dan suami waktu itu di Kiel, makanya kamu memilih untuk kuliah di Kiel. Ceritanya panjang. Jadi ceritanya panjang. Itu pertama dapat kerja di Braunschweig. Tempat Mbak Novi tinggal sekarang. Gitu. Terus akhirnya dia dapat kerja lagi di Nuremberg kayak gitu. Di selatan Jerman gitu. Jadi pertama kali datang ke Jerman itu di Braunschweig tahun 2007. Lalu langsung sekolah bahasa lagi. Jadi dari Indonesia sudah persiapan sekolah bahasa Jerman sampai B1, sampai di Nuremberg melanjutkan B2. Setelah B2 itu ada namanya DSH Mbak Novi. Jadi kalau mau kuliah itu antara tes DAF namanya atau DSH. Nah DSH ini ada Vorbereitungkursnya. Vorbereitungkurs itu artinya kayak apa? Khusus persiapan. Nah itu adanya di kayak di universitas-universitas atau di Fachhochschule. Nah pas waktu lagi persiapan DSH itu namanya baru pengantin muda ya Mbak, terus hamil. Terus jadi ya di sini perjuangannya. Jadi dari ibu hamil ini gimana nih mau ngelanjutin atau enggak. Terus suami saya bilang kita tuh punya cita-cita dan mimpi. Jadi jangan sampai ada satu yang menyerah. Kita bakalan bareng-bareng. Yuk kita mimpi-mimpi kita bareng-bareng. Jadi waktu itu di Nuremberg sekolah bahasa DSH. Terus milih Kiel karena? Enggak, itu ceritanya belum selesai. Nah setelah DSH kan udah hamil 8 bulan itu. Terus suami saya dapat kerjaan lagi nih di Berlin. Pindah ke Berlin. Iya, karena itu waktu itu dia kerja di Gak apa-apa ya Mbak sebut. Iya nggak apa-apa. Kerja karena itu cita-citanya dia kan dari telecommunication engineer. Dia pengen banget kerja di sana. Itu saya hamil 8 bulan. Gimana nih kalau kita pindah? Namanya kan saling nyemangatin kan. Jadi yaudah yuk kita pindah ke Berlin. Akhirnya 8 bulan itu setelah selesai DSH hamil, melahirkan di Berlin. Nah setelah melahirkan baru kan mau kuliahnya di mana nih, cari-cari baru kan. Nah pas cari-cari itu ternyata tuh susah banget Mbak, karena saya harus ngurang dari awal lagi. Jadi kan ada penyetaraan, cuma diakuinnya itu hanya beberapa semester. Nah daripada dari beberapa semester itu lebih baik saya ngulang dari awal. Jadi kayak daftar kuliah baru lagi. Cuma karena sudah pernah kuliah, jadi nggak perlu ikut yang Stuttgart itu Mbak. Jadi bisa langsung daftar. Nah kuota untuk orang asing dalam kedokteran gigi itu hanya 5%. Jadi tiap semester misalnya 60 orang, hanya kebagian buat orang asing itu cuma 3 tempat. Jadi susah banget. Orang asing ya, bukan orang Asia? Bukan, orang asing. Orang asing. Siapa aja orang Egal asing. dari mana mereka datang. Nah akhirnya pertama karena udah punya anak baby kan, berarti masih itu saya cuma daftarnya di Berlin aja. Terus nggak keterima karena kan sanksinya sangat kecil ya. banget. Jadi suami saya bilang udah
tetap lagi nih semangat mimpi-mimpi. Daftarnya di mana aja? Karena kebetulan kan kalau engineer insya Allah bisalah cari kerja di mana, dia bilang kayak gitu. Udah pokoknya harus tetap semangat gitu. Udah dicoba cari pertama di tempat-tempat yang kira-kira apa namanya kayak ULM, karena suami saya pernah kuliah di ULM, ya udah coba di ULM, tapi ternyata nggak dapet juga. Akhirnya suami saya bilang, ya udah daripada sambil nunggu, yuk kuliah yang lain lagi aja biar bahasanya tetap kepake. Akhirnya ambil jurusan biologi, kuliah di Berlin. Nah, alhamdulillahnya lagi di Berlin itu karena kota besar kan, Mbak Novi juga pernah tinggal di Berlin kebetulan. Di Berlin itu penitipan anak daycare itu udah biasa. Jadi dari umur 11 bulan tuh anak-anak dititipin dan anaknya juga seneng gitu. Karena semua ibunya juga orang tuanya juga kerja gitu. Jadi bukan hal yang aneh gitu. Pas pindah ke Lübeck nanti ceritanya itu kayak kasihan banget anaknya dititipin kayak karena itu beda kan kota mindset. Kecil. Iya, padahal itu sama-sama di Jerman, cuma beda. Maksudnya kebanyakan ibunya di rumah seperti itu. Kayak gitu. Akhirnya dapatlah di kota Kiel itu. Kiel itu sekitar 350 km dari Berlin. Waktu itu kalian masih tinggal di Berlin karena di Berlin. Masih bekerja di Berlin. Ya, terus suami saya bilang, udah ambil aja. Gimana nanti lihat nanti. Ya, gitu. abang cari kerja gitu. Udah, ayo yuk. Kamu di Berlin. Jadi sempat pendel itu 1 tahun Mbak Novi. Jadi Berlin itu perjuangannya ninggalin anak umur 2 tahun sama bapaknya. Jadi seminggu sekali saya pulang gitu. Oh, kamu cari kos-kosan di Kiel, seminggu di sana, terus weekend pulang gitu. Jadi Jumat itu pulang. Jumat itu masak banyak biar suami sama anak di stok semuanya di freezer. Gimana caranya? Sambil suami cari kerja terus di sekitar Kiel, Lübeck dan kota-kota sekitarnya. Alhamdulillah akhirnya dapet di Lübeck itu gitu. Jadi perjuangannya waktu pindah ke Lübeck, kuliah kamu di Kiel udah selesai? Belum. Oh, belum. Nah, itu juga lanjut. Masih pendel lagi Itu berapa jauh ya dari Lübeck sekitar 80 km. Oh, masih mendingan lah ya dibanding dari Berlin ke tapi ini. kuliah kedokteran gigi itu kan perlu banyak Mbak Novi latihan. Karena kan ada kerja di Phantom mesti kayak preparasi gigi, itu tuh harus latihan terus kan. Jadi kadang-kadang tuh nggak bisa bolak-balik. Awalnya bolak-balik, terus lama-lama kayaknya nggak bisa deh, kayaknya bisa mati di jalan. Capeknya kayak gitu. Akhirnya ngekos lagi, tapi bisa nggak seminggu, jadi tiga hari pulang gitu. Jadi 3 hari pulang atau 3 hari suami yang datang dan balik lagi. Jadi benar-benar. Waktu itu di Kiel kuliah bachelor. Dari awal lagi, dari sampai selesai master. Belum, sampai selesai jadi dokter gigi. Jadi dokter gigi itu stat eksamen bilangnya. Jadi kedokteran gigi di Jerman itu ada 3 ujian besarnya. Pertama Vorphysikum, itu kayak mata kuliah pengetahuan alam, fisika, kimia, biologi. Terus ada Fisikum. Baru ada namanya stat eksamen atau ujian negara untuk jadi dokter gigi. Nah, yang beratnya lagi di Jerman itu ada sistem DO Mbak Novi. Jadi 3 kali gagal, drop out dan nggak bisa kuliah lagi di jurusan yang sama. Di jurusan sama di kota manapun. Jadi nggak bisa. Itu berat blacklist. Jadi yang paling bikin deg-degan itu banget karena ada sistem DO ini. Jadi kalau nggak bener-bener siap ujian, lebih baik jangan ujian gitu. Oh, boleh ya, boleh milih gitu. Misalnya aku belum siap nih ujian, aku ikut semester boleh juga. Sebenarnya nggak boleh. Karena kecuali kalau sakit ya alasannya, misalnya seperti itu. Itu ada temen yang sudah sampai stat eksamen itu kan yang udah yang terakhir banget. Dia cuma 1 ujian aja nggak lulus, itu DO. Oh, ya ampun. Jadi itu yang paling berat. Kalau di Indonesia kan Mbak Novi dulu ada SP, ada bisa memperbaiki nilai kayak gitu. Jadi kalau di sini benar-benar hardcore juga ya. Nah, itu kamu berapa tahun itu kamu butuh dari awal mulai? Kalau lancar sebenarnya itu 5,5 tahun. Tapi sebagai ibu-ibu yang kuliah, waktu itu pernah anak saya sakit, masuk rumah sakit, saya harus ambil cuti. Boleh ambil cuti. Terus anak saya masuk SD, jadi sebagai perempuan yang Mbak Novi juga pingin jadi ibu rumah tangga, tapi tetap pingin sekolah, jadi kita juga harus tahu diri gitu ya. Nggak bisa kayak kecepatan kita tuh kayak dulu waktu masih sendiri, jadi harus diperhatikan juga anak kan Mbak Novi. Jadi pas anak kayak masuk TK baru, saya ambil cuti lagi. Gitu. Menyeimbangkan ya antara keluarga dan karir gitu. Cool, oke. Setelah selesai di Kiel, terus kamu di Lübeck langsung dapat posisi di klinik ini yang kamu sekarang kerja? Belum. Jadi
Sistemnya di Jerman itu setelah lulus jadi dokter gigi itu ada namanya 2 tahun Vorbereitungsassistent. Jadi 2 tahun dulu di klinik gitu. Nah setelah itu baru bisa misalnya mau ambil spesialis lagi. Tapi waktu itu saya alhamdulillah dapat tempat spesialis untuk ortodontik kawat gigi. Dan itu di Lübeck? Itu di Lübeck gitu. Tapi ternyata saya nggak suka gitu. Dulu kan pinginnya sebetulnya ortodontik kayaknya enak, bisa nggak terlalu capek karena punya anak mikirnya kan. Tapi ternyata saya suka banget sama anak-anak gitu. Jadi dulu anak saya itu kalau setiap ke spesialis dokter gigi anak selalu bilang, Mami nanti jadi dokter gigi anak ya, karena teman-teman aku suka semua sama Mami. Jadi pasti pasiennya yang anak-anak suka sama Mami. Dia bilang kayak gitu. Ternyata emang bener saya suka banget sama anak-anak dan akhirnya menekuni bidang itu sampai sekarang. Terus sekarang sekolah lagi untuk spesialisasi menjadi dokter gigi anak? Iya, gitu. Itu di kota Greifswald, jauh lagi, pendeln lagi. Gitu. Pendeln lagi nih? Iya, tapi karena itu kuliahnya bisa kayak per modul gitu kan, jadi bisa bisa nggak mesti sering-sering datang ke sana. Jadi cuma kalau pas ada presentasi baru datang. Wow. Gitu. Begitu deh Mbak Novi. Aku sampai ini nih. Penuh perjuangan dan air mata. Tapi buat adik-adik yang mau sekolah ke sini itu pasti bisa. Ibu-ibu aja bisa. Jadi yang masih muda pasti bisa. Yang penting semangat. Yang penting ada keinginan, ada kemauan. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan, insya Allah. Jadi terus kalau misalnya ada yang takut DO, suka ada ceritakan, Kak, aku takut banget di DO. Jangan nyerah sampai lulus, pokoknya harus tetap semangat. Nah itu biasanya challenge atau tantangannya untuk kuliah di Jerman supaya bisa menghindari ancaman DO itu apa ya? Kalau pas ujian tuh misalnya mempersiapkan diri banget. Terus kalau misalnya aku juga pernah sekali itu nggak lulus, terus harus yang kedua kali. Nah itu lebih berat lagi kan Mbak. Jadi kayak udah takut di DO itu. Terus saya berusaha kayak cari temen Jerman yang ajarin dong gitu. Pasti ada, mereka pasti ada yang mau ngajarin dan bener-bener ngajarin. Dulu ada satu temen yang baik sekali sampai datang ke tempat kos-kosan saya setiap hari Rabu gitu ya dulu untuk belajar bareng. Gitu. Jadi memungkinkan juga ya sebenarnya kalau misalnya itu yang penting tahu trik-triknya, tahu cara-caranya gimana biar bisa lulus untuk di ujian selanjutnya. Hebat Mega. Amin. Ya. Aku juga sebelumnya nggak tahu loh. Ternyata kalau dokter gigi anak itu ada spesialisasinya ya, nggak sama dengan dokter gigi umum itu nggak sama ya, karena mungkin ininya beda ya. Kita bilangnya anak kecil itu bukan orang dewasa yang kecil. Kalau di Indonesia kayaknya ada beda. Juga. Ada juga ya untuk spesialisasi dokter gigi anak. Ada spesialis dokter gigi. Soalnya aku ingetnya dulu waktu masih kecil juga ya ke dokter gigi yang tamunya juga orang dewasa juga. Aku pikir karena kan kalau dokter gigi coba deh Mbak Novi, orang dewasa aja banyak yang takut kan gimana buka mulut karena itu kan area yang sensitif untuk pertama kali. Dan di Jerman ini bagus banget, jadi anak-anak itu dimulai dari gigi pertama mesti ke dokter gigi dan itu di cover sama asuransi. Jadi setiap 3 bulan sekali. Kontrol untuk check up apakah segalanya. Wow, super. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, Mega. Sama-sama. Kamu mau share sosial media kamu nggak nih ke teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman? Kali aja ada yang mau nanya, wah aku juga mau nih kuliah di Jerman di bidang kedokteran gigi. Mungkin gimana bisa ngontak ke Mbak Mega nih kalau misalnya mau ngontak. Kamu pakai sosial media, silahkan di-share kalau ada. Atau nanti ke Mbak Novi aku kasih alamat emailnya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau adik-adik di rumah yang pengen sekolah kedokteran gigi, yuk bisa. Pasti bisa mau ke Jerman. Memang susah, nggak mudah, itu nangis-nangis. Nangisnya banyak, tapi setelah udah kerja itu sangat menyenangkan, apalagi akhir bulan. Menyenangkan. Itu insentif yang paling paling besar. Paling indah. Benar. Oke deh. Makasih banyak ya Mega buat obrol-obrolnya. Oke, itu dia anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada. Obrolan kita tadi dengan Mega, seorang dokter gigi dengan perjuangannya dari zaman mahasiswa, punya anak, menyimbangkan antara karir dan keluarga. Maunya ya semua diseimbangkan, tapi kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak, dengan nangis-nangis. Kalau anak lagi butuh mamanya, jadi mau nggak mau harus ke anaknya. Kalau ada seperti yang tadi dia bilang, kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan tulis aja di komentar. Nanti kita usahain untuk cari cara untuk bisa disampaikan ke Mega pertanyaannya. Sampai ketemu lagi di podcast Outdoor Anak Rantau di Jerman. Bye.